Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Teacher Mira Karmila dalam mata pelajaran Pengelolaan Bisnis Retail kelas 12 Bisnis Daring dan Pemasaran. Pada video kali ini kita akan membahas tentang administrasi keuangan dalam bisnis retail. Sebelumnya kalian sudah mengetahui manfaat dari adanya administrasi dalam bisnis retail. Nah, salah satu administrasi yang dilakukan di dalam bisnis retail ini adalah administrasi keuangan. Nah, di dalam video ini ada dua pembahasan, yaitu tentang laporan keuangan bisnis retail dan laporan administrasi keuangan bisnis retail. Yang pertama yaitu laporan keuangan bisnis retail. Di dalam bisnis retail terdapat beberapa laporan keuangan yang harus disusun dan dilaporkan oleh bisnis tersebut. Yang pertama yaitu laporan neraca, yang kedua laporan laba rugi, dan yang ketiga laporan modal kerja. Kita bahas dari yang pertama yaitu neraca. Neraca atau dengan nama lain laporan posisi keuangan adalah laporan yang menunjukkan jumlah kekayaan atau harta, utang, dan modal suatu bisnis. Jadi di dalam neraca itu ada komponen yang ditampilkan, yaitu mulai dari harta, utang, dan modal suatu bisnis. Jumlah harta perusahaan tersebut harus sama dengan jumlah utang ditambah dengan modalnya. Kemudian laporan yang kedua yaitu laporan laba rugi. Laporan laba rugi adalah laporan yang menunjukkan jumlah penghasilan yang diperoleh dan jumlah beban yang dikeluarkan dalam satu periode. Di dalam laporan laba rugi ini ada unsur-unsur. Yang pertama ada penghasilan, ada beban, dan ada laba bersih. Jadi 3 unsur inilah yang terdapat di dalam laporan laba rugi. Mulai dari penghasilannya, kemudian bebannya, dan berapa laba bersih yang diperoleh oleh perusahaan. Kita membahas mulai dari penghasilan. Penghasilan atau pendapatan adalah penerimaan yang berasal dari penjualan total kepada para pembeli selama periode yang bersangkutan. Nah, berapa sih semua penjualan yang terjadi pada periode tersebut? Maka itu disebut dengan penghasilan. Kemudian beban. Beban adalah penurunan manfaat ekonomis yang timbul dalam pelaksanaan aktivitas usaha selama periode tertentu. Nah, untuk mencapai penghasilan atau untuk mendapatkan penghasilan, maka tentu ada pengorbanan yang dilakukan oleh perusahaan. Nah, pengorbanan itu disebut dengan beban. Beban di dalam perusahaan dapat kita kelompokkan menjadi beberapa bagian seperti yang tertera di samping. Yang pertama, beban itu terdiri dari beban penjualan, beban administrasi, dan beban lain-lain. Beban penjualan ini adalah beban yang berhubungan dengan kegiatan penjualan barang kepada konsumen. Beban penjualan ini kita contohkan ada beban iklan, ada beban sewa toko, ada beban komisi penjualan, dan lain-lain. Nah, ini hanya beberapa contoh dari beban penjualan. Kemudian untuk beban administrasi, itu beban yang berhubungan dengan kegiatan administrasi di kantor. Contoh dari beban administrasi ini adalah beban gaji karyawan, ada beban listrik, ada beban air, ada beban telepon, kemudian ada beban asuransi, dan lain-lain. Kemudian ada juga beban lain-lain. Beban lain-lain ini beban yang tidak bisa kita kategorikan ke dalam beban penjualan maupun beban administrasi, yang mana beban ini terjadi di luar kegiatan operasional perusahaan. Contoh dari beban lain-lain adalah beban pajak penghasilan, beban bunga, dan lain-lain. Unsur laporan laba rugi yang berikutnya adalah laba bersih. Laba bersih itu adalah selisih antara penghasilan dengan beban yang dikeluarkan pada periode yang bersangkutan. Jadi kita bandingkan berapa sih penghasilannya, kemudian berapa bebannya, sehingga baru bisa diperoleh jumlah atau laba bersihnya. Perusahaan akan memperoleh laba apabila penghasilan yang dia peroleh lebih besar daripada beban yang dikeluarkan.
Namun, perusahaan akan mengalami rugi kalau penghasilan yang dia peroleh kecil daripada beban yang dikeluarkan. Oke, kita lanjut ke laporan keuangan yang berikutnya, yaitu laporan modal kerja. Laporan yang menunjukkan kenaikan atau penurunan modal kerja selama periode yang bersangkutan. Nah, di laporan modal ini kelihatan apakah modal pada periode tersebut naik atau malah mengalami penurunan. Nah, kapankah modal tersebut akan meningkat dan kapan pula modal tersebut akan menurun? Coba perhatikan skema berikut ini. Modal akan meningkat jika perusahaan mengalami laba atau keuntungan, atau perusahaan juga akan mengalami peningkatan modal ketika dia mencari pinjaman jangka panjang, misalnya melakukan pinjaman ke bank. Kemudian, modal juga akan meningkat apabila perusahaan menjual saham tambahan kepada investor. Dan yang terakhir, modal bisa meningkat apabila perusahaan menjual aktiva tetapnya. Contohnya menjual kendaraan, bangunan, tanah, dan aktiva tetap lainnya. Sedangkan modal juga bisa menurun apabila perusahaan mengalami kerugian dan perusahaan membayar pinjaman jangka panjangnya, atau perusahaan membeli kembali saham-saham dan atau perusahaan membeli aktiva tetap. Nah, ketika transaksi-transaksi tersebut dilakukan, maka modal akan mengalami penurunan. Jadi, kenaikan atau penurunan modal tersebut akan dilaporkan di dalam laporan modal kerja. Oke, baiklah, itulah pembahasan kita pada video kali ini. Untuk laporan administrasi keuangan akan dilanjutkan pada video berikutnya. Terima kasih atas perhatian dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.